Selamat pagi, sore, siang, dan malam. Kali ini kami dari kelompok 6 akan presentasikan tentang evaluasi kepedulian mahasiswa terhadap kesetaraan gender di dalam UKM Basket Universitas Bina Nusantara. Kali ini kami akan eh, mempresentasikan tentang SDGs nomor 5 yaitu kesetaraan gender. Sebelum itu, marilah kami berkenalan dulu. Dimulai dari saya yaitu saya Jason Karunamedi. Saya Bernard Saputra. Saya Darren. Saya Edward. Saya Faithful Cornelius. Saya Nela Zalia. Saya Patricia Altea. Saya Wilson Sandika. Oke, jadi itu adalah anggota tim yang akan berpartisipasi dalam presentasikan topik yang akan dibahas kali ini. Jadi dalam presentasi ini kami sebagai mahasiswa mencari tahu bagaimana peran untuk mencari perubahan dalam kesetaraan gender ini agar tidak terjadi di UKM Basket Bina Nusantara. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari kesetaraan gender. Jadi, kesetaraan gender itu kondisi di mana hak dan peluang tidak dibatasi oleh gender. Sehingga perempuan dan laki-laki memiliki peran dan tanggung jawab yang setara. Itu menurut United Way. Namun, diskriminasi masih terjadi seperti 69% di perusahaan yang lalu di Indonesia tingkat partisipasi kerja laki-laki itu lebih besar daripada perempuan. Jadi di Indonesia tingkat partisipasi kerja yaitu mencapai 84%, sedangkan perempuan hanya 54%. Ini menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Meski jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan menurun menjadi 289.000 kasus pada 2023, angka ini tetap memprihatinkan. Untuk mendukung kesetaraan gender ini, proyek kepedulian mahasiswa di UKM Basket BINUS dirancang untuk menganalisis dan mewujudkan budaya sosial yang setara. Lalu selanjutnya, isu yang harus sering diperhatikan salah satunya ada kesetaraan gender. Nah, penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui nih seberapa besar praktik ketimpangan gender di dalam UKM, terutama di UKM basket di Universitas Bina Nusantara. Nah, apa aja sih faktor-faktor yang mendukung praktik-praktik diskriminasi gender? Terus juga kita bisa tahu bagaimana sih perkembangan penerapan praktik kesetaraan gender tersebut di dalam organisasi UKM Basket Bina Nusantara. Dan hasil akhir dari tujuan penelitian ini adalah untuk melihat nih praktik ketimpangan gender di dalam organisasi UKM Basket di Bina Nusantara itu seberapa besar. Terus kita juga bisa tahu faktor-faktor apa yang menjadi penyebab diskriminasi gender dan juga bagaimana perkembangan penerapan kesetaraan gender di UKM Basket di Universitas Bina Nusantara. Next. Nah, lalu buat apa sih tujuan ini penelitian dari yang kita lakukan ini outputnya untuk apa? Jadi kita mempunyai berbagai rumusan masalah yang terjadi di uh, lingkungan masyarakat yang terjadi secara umum. Lalu pertama itu kalau misalnya kita lebih mengerucut adalah seberapa besar praktik ketimpangan gender di dalam organisasi UKM Basket Universitas Bina Nusantara. Lalu yang kedua, faktor apa yang mendukung praktik-praktik diskriminasi gender itu bisa terjadi di dalam organisasi tersebut? Dan sebelumnya boleh. Oke. Lalu kita masuk ke kajian teori. Yang pertama itu dari kajian teori adalah pertama gender itu berasal dari kata Latin genus yang berarti jenis atau tipe. Jadi masyarakat itu masih menyamaratakan bahwa gender itu sama dengan jenis kelamin. Nah, namun secara definisi itu berbeda. Gender itu bukanlah konsep biologis manusia, tetapi sifat atau perilaku manusia. Nah, ini adalah konsep yang digunakan untuk membedakan peranan antara laki-laki dan perempuan untuk ikut serta mereka dalam lingkungan masyarakat. Apa saja faktor-faktor yang membentuk itu adalah seperti sistem, nilai, dan kultur. Itu mempunyai peran tersebut dalam mempengaruhi peran yang dimainkan oleh laki-laki dan perempuan dalam masyarakat.
Lanjut. Oke, jadi kita masuk ke kajian teori yang membahas tentang feminisme. Feminisme itu berasal dari kata feme yang artinya wanita. Jadi, secara garis besar, feminisme itu adalah gerakan perempuan yang memperjuangkan kesetaraan gender. Nah, ada suatu gerakan yang bernama Perjuangan Universal Sisterhood yang diusung oleh Lady Mary Wortley Montagu dan juga Marquis de Condecorat. Nah, berasal di Eropa atau negara jajahan di Eropa. Nah, feminisme, istilah ini dikenal di tahun 1837 yang diperkenalkan oleh Charles Fourier dan populer ketika ada buku yang berjudul The Subjection of Woman oleh John Stuart Mill di tahun 1869. Next. Yang ketiga, kesetaraan gender. Menurut United Way of the National Capital Area, kesetaraan gender adalah akses terhadap hak atau peluang tidak dipengaruhi oleh gender. Konsep tersebut menjelaskan bagaimana peranan dan tanggung jawab gender tertentu tidak mempengaruhi aksesnya terhadap hak dan peluang yang ada. Hal ini menyatakan bahwa semua manusia berhak untuk mendapatkan hak yang sama tanpa harus dibatasi oleh orientasi tertentu. Selanjutnya adalah pengertian kesetaraan gender oleh para ahli. Pertama, menurut Oakley, kesetaraan gender adalah untuk membedakan jenis kelamin dan bukan kodrat Tuhan, tetapi memiliki hak yang sama. Menurut ahli Zainuddin, kesetaraan gender dapat diartikan sebagai hubungan lelaki dan perempuan yang didasari pada ciri sosial masing-masing. Dan yang paling terakhir, menurut Kaplan, kesetaraan gender adalah perbedaan sikap antara laki-laki dan wanita selain dari struktur biologis, tetapi lebih besar dari proses sosial dan interaksi sosial serta kultural. Untuk metode penelitian, proyek ini dalam mengumpulkan populasi menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan penyediaan beberapa pertanyaan lewat media sosial dengan menggunakan aplikasi Google Form. Hasil akhir dari penelitian ini berupa angka yang kemudian dapat dianalisis dan diinterpretasikan melalui metode deskriptif untuk menjelaskan atau menggambarkan hasil penelitian. Dan ini adalah karakteristik responden kuesioner kami berdasarkan usia dan jurusan. Mayoritas responden berada pada rentang usia 18 tahun, yaitu sebanyak 14 orang atau 70%. Sedangkan dari segi jurusan, sebagian besar berasal dari jurusan International Business Management sebanyak 7 orang atau 35%. Selanjutnya dari distribusi gender dari responden, sebagian besar adalah laki-laki sebanyak 15 orang atau 75%, sedangkan perempuan sebanyak 5 orang atau 25%. Untuk kesetaraan dalam fasilitas dan waktu latihan, 90% responden setuju bahwa ada kesetaraan, sedangkan 10% tidak setuju. Kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa dalam fasilitas dan waktu latihan, UKM Basket Binus University sudah setara. Dan selanjutnya, terkait kesetaraan dalam memberikan perhatian pada setiap anggota tim putra atau putri, 75% responden setuju bahwa perhatian tersebut sudah setara, sedangkan 25% responden tidak setuju. Kelompok kami menyimpulkan karena mayoritas dari responden setuju, maka dalam pemberian perhatian pada anggota-anggota UKM Basket Binus University sudah adil. Oke, selanjutnya di bagian hasil dan pembahasan di pertanyaan kesetaraan dalam kebijakan rekrutmen. Nah, kelompok kami memiliki dua jawaban, yaitu yang pertama sepakat dan juga tidak sepakat. Di jawaban yang pertama,
yaitu sepakat. Kami memiliki total jawaban itu sebanyak 17 orang, yaitu sekitar 85% yang menjawab sepakat. Dan juga 3 orang atau 15% yang menjawab tidak sepakat. Kami menarik kesimpulan bahwa dalam organisasi UKM basket ini sudah menerapkan kebijakan rekrutmen yang adil antara tim putra dan juga tim putri. Selanjutnya ada kesetaraan dalam waktu latihan yang diberikan. 15 orang atau 75% menjawab sepakat dan juga 5 orang atau 25% menjawab tidak sepakat. Kami menjawab kesimpulan bahwa karena sebanyak 75% menjawab sepakat, berarti kesetaraan dalam waktu latihan yang diberikan di UKM basket Bina Nusantara ini sudah adil antara waktu latihan tim putra dan juga tim putri. Oke, selanjutnya ada kesetaraan dalam peluang untuk turnamen. Ada sebanyak 17 orang atau 85% itu menjawab sepakat dan juga 3 orang atau 15% menjawab tidak sepakat. Kami menarik kesimpulan bahwa UKM Basket Bina Nusantara ini sudah eh, melakukan hal yang adil dalam turnamen antara tim putra dan juga tim putri. Berarti keikutsertaan tim putra dan juga tim putri dalam turnamen itu sudah setara atau seimbang. Jadinya kesimpulan dari kelompok kami adalah dari 20 responden yang telah terlibat dalam kegiatan UKM basket di Universitas Bina Nusantara ini, mayoritas sepakat bahwa hal-hal yang berkaitan mengenai kesetaraan gender dalam akses, hak, kebijakan, perekrutan, dan peluang telah diterapkan dengan baik. Meskipun masih ada beberapa responden yang tidak sepakat dalam poin-poin tertentu, maka hal ini perlu masuk dalam pengawasan yang serius. Hal ini untuk mencegah tindakan yang dapat mendiskriminasikan gender lain sehingga hak-hak peserta tidak dapat dipenuhi. Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat dilakukan pengawasan dan pencegahan yang lebih baik lagi. Berikut adalah referensi yang berbentuk APA atau apa. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.